Ya, halo guys, kembali lagi bersama AID YouTube channel. Nah, di konten kali ini kembali saya akan membahas perihal insurance. Nah, kali ini saya akan menjawab ya. Bukannya tunggu sakit dulu baru punya asuransi. Ini sebenarnya di konten yang dulu ya, udah lama sih sebenarnya. Sebenarnya saya udah pernah bahas ya mengenai hal ini ya. Teman-teman mau cari asuransi bukan tunggu sakit dulu, teman-teman. Ya, justru selagi sehat ya, belum pernah ada riwayat rawat inap maupun rawat jalan di rumah sakit ya, belum ada nih, buru-buru deh ya masuk asuransi ya, join asuransi ya. Jadi kalau teman-teman didatengin sama tenaga pemasar atau agen asuransi, berarti teman-teman masih sehat ya. Tapi kalau teman-teman ya udah nggak pernah didatengin ya, ditawarin pun enggak, berarti ada something wrong sama diri teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah ada penyakit sebelumnya, mungkin teman-teman udah ada riwayat rawat inap ya, atau rawat jalan. Rawat jalan sih nggak masalah ya. Kalau penyakit-penyakit kayak demam berdarah, tipes itu no problem ya, masih bisa masuk asuransi. Ya, cuman bukannya baru kena tipes langsung buru-buru asuransi ya. Bukan baru kena DB baru buru-buru langsung asuransi ya. Ada grace period dulu biasanya. Ya, nggak bisa langsung masuk ya. Jadi teman-teman ya, selagi sehat, belum pernah ada riwayat di rumah sakit, buru-buru deh ya, ajukan asuransi kesehatan karena penting, teman-teman. Basically teman-teman punya proteksi itu ya asuransi kesehatan. Sebelum ada asuransi kondisi kritis, asuransi warisan atau jiwa, itu base-nya itu asuransi kesehatan dulu, teman-teman ya. Baru naik level nanti baru mikirin deh, udah asuransi base-nya kesehatan udah ada, baru mikirin untuk proteksi aset, yaitu proteksi sakit kritis ya, atau warisan atau jiwa gitu, teman-teman. Ya, base-nya itu kesehatan dulu, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum punya asuransi kesehatan, baru BPJS ya. BPJS aja cukup deh. Oke. Yang penting teman-teman udah keproteksi. Tapi ini BPJS aja nggak punya ya, apalagi asuransi. Teman-teman ya, di kala sehat memang asuransi asalnya rugi bayar terus. Jangan salah, teman-teman. Kalau insuransi itu nabung untuk kalau terjadi resiko sakit di kemudian hari. Bukannya udah sakit dulu, teman-teman. Jadi selagi sehat, selagi muda, masih fresh, belum pernah ada penyakit, belum pernah ada rawat inap, belum pernah rawat jalan, ya. Dicicil dikit demi sedikit ya, untuk nanti ya, usia 50 kalau misalkan sakit pasti dirawat inap, teman-teman. Ya. Ibaratnya ada yang penyakit yang nggak dirawat inap memang, tapi kebanyakan kalau udah 50 tahun ke atas, itu penyakitnya kayak serangan jantung, itu nggak mungkin nggak dirawat inap, teman-teman. Cancer, itu pasti rawat inap. Nggak mungkin rawat jalan. Ya, kemo aja itu, oke, kemo rawat jalan, tapi sebelumnya rawat inap dulu, teman-teman. Ya, terus serangan stroke, ya, itu perlu dirawat inap. Itu kalau penyakit. Belum lagi kalau accident yang memerlukan rawat inap. Ya, kalau accident itu atau kecelakaan, itu di luar dugaan, teman-teman, kasat mata sifatnya ya, tiba-tiba datangnya ya, nggak permisi dulu, gue mau datang nih, silakan, nggak, tiba-tiba ya, sekonyong-konyong. Nah, jadi tiba-tiba langsung, teman-teman punya nggak asuransi? Nggak punya. Nah, siap-siap, teman-teman ya, uang yang teman-teman hasil kerja berpuluhan tahun ya, bertahun-tahun ya, berhubung nggak punya asuransi, ya udah, siap-siap tuh gaji yang setiap bulan selama dikumpulin bertahun-tahun sekejap akan lenyap kalau namanya dirawat inap di rumah sakit ya.
Di rumah sakit karena sekarang biaya rumah sakit naik ya, naiknya itu signifikan ya. Naiknya bisa 20%, bisa 30% bahkan ya. Jadi antisipasi teman-teman. Buat teman-teman yang nggak punya asuransi, siap-siap ya. Yang nggak punya asuransi, siap-siap ya. Kalau resiko itu datang, memang kita nggak ada yang pernah ngarepin namanya resiko hidup. Nggak ada yang mau. Siapa sih yang mau masuk rumah sakit, betul nggak? Tapi resiko itu bisa dihindari nggak? Tidak bisa, teman. Kita misalkan udah pola hidup sehat, sering olahraga, pola makan dijaga, bisa loh kena serangan jantung, masih bisa. Ya, bisa loh kena cancer, bisa, teman-teman. Nah, justru itu, ya. Di masa sekarang itu udah nggak menentu, teman-teman. Ya, penyakit bisa kapan saja, di mana saja. Nggak menyerang yang usia-usia tua aja, nggak. Ya, usia muda pun yang rekor ya, bukan rekor sih sebenarnya. Ya. Usia termuda yang kena serangan jantung itu 28 tahun. Bahkan ada anak-anak ya kena diabetes. Pernah dengar nggak, teman-teman? Ya, anak-anak udah kena diabetes, ya, diabetes mellitus. Itu usia anak-anak. Jadi di zaman now ya, penyakit udah nggak pilih-pilih usia. Ya. Jadi untuk itu persiapkanlah proteksi, yaitu base-nya asuransi kesehatan teman-teman harus punya dulu. Baru nanti berpikirkan untuk asuransi berikutnya, ada level-levelnya. Yang paling basic asuransi kesehatan wajib punya. Udah punya BPJS, wajib punya asuransi juga. Ya. Karena ada beberapa macam, jadi kalau misalnya penyakit ringan, bolehlah pakai BPJS. Ya. Tapi kalau udah penyakitnya udah masuk ke rumah sakit swasta dan rumah sakitnya itu udah nggak rekanan BPJS, nah itu wajib asuransi itu. Ya, karena ada beberapa rumah sakit swasta yang nggak terima pasien BPJS. Nah, dia hanya terima pasien untuk asuransi atau pribadi, bayar pribadi. Itu teman-teman. Ya, jadi saran saya teman-teman, buat teman-teman yang masih sehat, ya, yang masih belum pernah ada riwayat di rumah sakit, belum ada data deh, belum ada rekam medis di rumah sakit atau medical record di rumah sakit, buruan deh ajukan ya asuransi kesehatan. Ya, di Prudential itu ada asuransi kesehatan. Nah, teman-teman bisa pilih mau yang base-nya unit link atau base-nya tradisional. Kalau yang base-nya unit link itu sebagai rider itu namanya Pruwell Health. Nah, teman-teman bisa ya pilih. Atau gue nggak mau yang itu, nggak mau yang unit link, maunya yang unit link atau PID ya sekarang ya. Nah, maunya yang tradisional, asuransi murni. Nah, ada Pruwell Medical. Ya, Pruwell Medical itu asuransi tradisional, asuransi kesehatan tradisional murni. Ya, asuransi murni kesehatan. Jadi nggak ada instrumen investasi, nggak ada. Ya, dia mirip halnya kayak BPJS. Jadi setahun bayar, kalau nggak kejadian ya udah. Ya, setahun lagi perpanjang, kejadian ya udah. Karena kalau yang Pruwell Medical itu perpanjang setahun sekali. Ya, kalau Pruwell Health itu teman-teman bisa pilih tuh kontraknya mau sampai 99, 85, 75 atau 65 ya. Begitu teman-teman ya. Jadi ini saya mau cerita dulu nih sebelum saya tutup ya. Ini nasabah tahun 2019 saya pernah kunjungin ya. Saat itu dia belum pernah kena serangan stroke. Ya, saat ini dia udah stroke setahun yang lalu, tahun 2023 teman-teman. Ya. Waktu 2018 apa 2019 deh kalau nggak salah ya. Antara tahun itu deh, 2018-2019 saya pernah datengin dia untuk menawarkan. Dia asuransi kesehatan sama sekali belum punya. Ya. BPJS pun nggak ada. Ya. Jadi pada saat itu di 2019 saya tawarkan untuk asuransi kesehatan. Tapi dia bilang, nggak dulu deh kalau asuransi kesehatan. Terus saya datengin lagi beberapa kali. Nggak dulu deh asuransi kesehatan. Terus saya datengin lagi, ya. Pokoknya sebelum terjadi dia stroke, ya, itu saya datengin terus, ya. Jadi menawarkan kebaikan supaya aset dia, supaya uang hasil usaha dia bertahun-tahun itu nggak habis dalam sekejap kalau terjadi di masuk rumah sakit. Entah apapun itu penyakitnya. Ya. Saya tawarin, tapi dia tetap dia nggak mau ya. Nggak dulu deh Gus ya asuransi kesehatan. Kalau asuransi nggak dulu deh. Nah udah ya.
Berjalannya tahun demi tahun demi tahun, di tahun 2023 kemarin, ya, saya dengar dari istrinya, ya, kena serangan stroke, teman-teman. Ya, baru, ya, sejak itu dia bilang istrinya, suami saya kena stroke, ya, udah mati. Kenapa waktu 2019 saya tawarin nggak mau? Nah, terus istrinya dengan segala upaya, Gus bisa nggak kalau udah stroke masuk asuransi? Aduh, istrinya loh teman-teman. Karena mengingat tahun lalu dia habis dirawat inap tanpa ada BPJS, asuransi nggak punya. Dia habis 1 mobil bekas deh, ya kurang lebih. Ya mobil baru bisa deh, mobil baru seharga Avanza di bawahnya deh, masih 100 lebih lah, 200 lebih lah, 200 di bawah, ya. Dia habis segitu teman, dirawat inap di rumah sakit, ya kita nggak usah sebutin ya, itu rahasia, ya. Gitu teman-teman. Jadi kalau berasuransi semasa lagi sehat, bukan lagi udah sakit baru nyari asuransi, itu terlambat, teman-teman. Ya, belum tentu ada perusahaan asuransi yang mau terima dengan kondisi stroke, ya. Jadi begitu teman-teman, ya. Dari saya, saran saya sih teman-teman yang masih sehat, ya, yang belum pernah ada riwayat medical, ya, medical record di beberapa rumah sakit, baik rawat inap maupun rawat jalan, buru-buru deh ambil Purwell Health maupun Purwell Medical, ya, biar teman-teman terproteksi. Jadi kalau dikala terjadi resiko hidup, sakit, ya, yang harus dirawat inap, ya, uang teman-teman, hasil kerja teman-teman, hasil usaha teman-teman bertahun-tahun itu nggak habis dalam sekejap untuk biaya rumah sakit. Aset teman-teman yang teman-teman udah kumpulin nggak habis untuk biaya rumah sakit. Karena biaya rumah sakit nggak murah. Tidak murah. Ya. Tidak seperti rawat jalan. Rawat jalan masih jauh lebih murah ketimbang rawat inap. Karena rawat jalan juga ada yang lumayan juga ya, tapi nggak separah rawat inap. Rawat inap itu sangat mahal biayanya. Jadi sekali lagi teman-teman, buat teman-teman ya yang masih usia muda, milenial maupun Gen Z ya, yang belum punya asuransi ya, apalagi papa mamahnya, tegur papa mamahnya. Mami udah punya asuransi belum? Jadi kalau mami atau papi belum punya asuransi, nanti saya nih sebagai anaknya yang jadi korban untuk membiayai biaya rumah sakit. Jadi buruan teman-teman, sebelum teman-teman keluar biaya hidup yang besar, ya, keluar biaya rumah sakit yang besar, teman-teman cicil dari sekarang, yaitu dengan berasuransi kesehatan. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat ya tips ini. Jadi kita nggak bahas yang detail banget ya. Jadi intinya sesuai dengan judul thumbnailnya, ya, punya asuransi selagi masih sehat. Ya, bukan lagi sakit udah cari asuransi. Terlambat, teman-teman. Oke? Demikian dari saya seperti biasa guys ya. Jika teman-teman yang baru nonton konten ini silahkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AYD YouTube channel. Oke guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye!